Baik, teman-teman udah jam 3.41 ya. Saya mau izin mulai. Ini udah di-record ya, oke. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Elmir Fikal Kimatanaja. Saya merupakan internship Design Engineer di Bisa AI Academy. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang optimasi desain menggunakan topologi optimization pada SolidWorks. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya. Oke, udah terlihat belum ya? Udah ya? Oke. Oke, saya izin mulai. Kita hari ini akan membahas optimasi desain menggunakan topologi optimization pada SolidWorks. Ini karena bulan puasa juga, terus sudah mau sore juga ya. Ini teman-teman capek nih habis ngelakuin aktivitas teman-teman masing-masing. Jadi kita diskusi santai aja ya di sini. Mungkin teman-teman ada yang uh, ngerjain sambil dengerin sambil ada kesibukan lain, mungkin kita di sini diskusi santai aja ya. Oke, sebelumnya saya akan jelasin dulu sebenarnya tuh SolidWorks itu apa. Tadi di judul ada ya optimasi menggunakan SolidWorks. Nah, SolidWorks itu sebenarnya software untuk computer aided design atau bahasa Indonesia itu desain dibantu dengan komputer. Jadi desain seperti apa yang bisa dibikin oleh SolidWorks. Nah, desain SolidWorks itu khusus buat 3D modeling ya, untuk desain-desain 3 dimensi. Terus ada beberapa fitur juga di SolidWorks kayak simulasi, desainnya yang udah kita bikin. Terus ada computer aided manufacturing, yaitu kita manufaktur benda menggunakan komputer dibantu oleh software SolidWorks. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin sini ada yang di luar jurusan teknik ya, atau di luar jurusan yang teknik mesin, teknik industri, teknik elektro gitu, yang kurang familiar sama SolidWorks, karena biasanya tahunya itu software 3D itu ya ini nih, yang ada sebelah kiri. Ada Blender, ada Maya ya, yang biasa orang buat 3D modeling gitu. Nah, tapi ada juga 3D modeling yang khusus untuk orang teknik itu, khusus untuk barang yang membutuhkan presisi yang pas gitu. Nah, itu ada beberapa ya, diantaranya ada Inventor, ada SolidWorks. Nah, ini saya juga tampilin ya kayak hasil jadinya tuh kalau kalau menggunakan Blender sama Maya itu biasanya bahan-bahan organik, kayak misalkan naga nih, kepala naga kan ini banyak kecacatan ya, maksudnya nggak presisi gitu. Dan fungsinya juga beda sama yang akan dibikin di SolidWorks. Kalau di SolidWorks itu perlu benda-benda yang perlu precise gitu, perlu presisi karena akan dibikin di dunia nyata. Nah, kalau benda-benda organik gitu, yaitu paling dibutuhkannya kayak keperluan desain atau keperluan CGI itu untuk film-film animasi gitu dan semacamnya. Jadi SolidWorks itu fungsinya itu ya untuk 3D modeling precise. Nah, ini ada beberapa contoh ya SolidWorks dan barang-barang apa saja sih yang bisa bikin di SolidWorks ya. Sebenarnya banyak sih, cuman ini saya kasih contoh. Ini ada, kalau contoh sederhananya ada pipa ya, pipa besi itu, terus ada bracketnya, dia nempel ke sesuatu. Ini butuh precise ya, butuh presisi karena dia kan akan ngikat ke sesuatu nih. Nah, ini biasanya didesain menggunakan software CAD atau Computer Aided Design, salah satunya SolidWorks. Nah, nanti ketika jadi kayak gini, dia akan
di convert jadi gambar kayak gini yang bakal bisa dibaca sama misalkan yang bikin bukan kita ya, kayak misalkan ada tukangnya sendiri atau ada kita ngasih gambar ini ke vendor, nanti vendor ini akan ngebuatin gitu gambar, biasa disebut gambar DWG ya, gambar DWG-nya. Ada barang yang kompleks juga ini kayak mesin mobil, ini bisa dibikin di SolidWorks ya, karena mesin mobil kan butuhnya presisi ya, kayak ada kesalahan ukuran sedikit itu bisa jadi mobilnya mengalami kecacatan atau bisa berakibatnya fatal lah, kayak kecelakaan dan lain-lainnya gitu. Jadi untuk barang yang presisi dan akan dibuat di dunia nyata itu perlu namanya pendesainan yang akurat, biasanya menggunakan software CAD. Oke. Nah, terus selanjutnya apa itu topologi optimization? Nah, saya bahas optimization dulu ya. Optimization itu bahasa Indonesianya optimasi. Nah, optimasi itu artinya ya kita membuat satu barang yang tadinya barang A itu memiliki kekurangan gitu. Kita optimasi jadi tetap barang A, tapi barang ini kekurangannya berkurang gitu. Maksudnya atau barang ini menjadi barang lebih baik, itu kita optimasi namanya. Jadi itu ya optimasi, menjadikan suatu barang jadi barang yang lebih bervalue, lebih mempunyai value gitu, optimasi. Sementara topologi sendiri ya ini salah satu metode optimasi yang bisa diterapkan di barang. Ini sebagai salah satu contoh nih ya, saya ngambil internet. Ini ada, ibaratkan ini sebuah bracket lah ya. Ini nanti akan dipasang baut, ini juga. Nah, ini kalau kita bicara fungsi, ya ini berfungsi gitu. Ini benar barangnya tuh sesuai lah, ukurannya presisi pas gitu, bisa digunakan. Cuman kalau kita bicara produksi, misalkan ada anak-anak industri mungkin di sini atau anak teknik mesin, ya ini kalau barang seperti ini tuh ongkos yang dikeluarkan akan berapa gitu. Kalau kita lakukan manufaktur yang berkelanjutan gitu, misalnya kita mau buat produk massal, ini apa dijualnya bakal bisa berapa nih, apa kita dapat untung berapa, ini apakah tidak terlalu mahal, soalnya materialnya itu memenuhi barangnya itu. Nah, ini bisa dioptimasi menggunakan ini metode topologi optimization. Jadi seperti ini. Oh sebentar, ini ada komennya ya, kayak kita udah bikin barang ini, misalkan ada supervisor ya komen nih barang over design, terus desainnya juga jelek gitu, kalau desain terlalu bulky. Ini kita bisa optimasi pakai metode ini, topologi optimization, menjadi barang yang seperti ini itu. Ini kita dari barang 1 menjadi barang 2. Nah, tapi bisa dilihat ya, ini kan barangnya beda banget nih. Mulai dari ketebalan, mulai dari masanya mungkin beratnya beda. Ini apakah kuat? Nah, kalau kita menggunakan metode topologi optimization itu, biasanya dia sudah mempertimbangkan faktor kekuatan lah ya. Kita melakukan optimasi barang, tapi kekuatannya tetap kita jaga juga gitu untuk optimasi. Nah, udah nih, kita udah optimasi, terus ada komen lagi dari supervisor. Ini tuh susah dibikin karena materialnya masih nggak jelas bentuknya ya, kayak bisa dibilang kayak tulang manusia lah ya, kayak terlalu organik, ini susah buat dibikin nantinya kalau kayak gini. Kita harus bikin material yang lebih gampang, mudah dibikin dengan desain yang bagus berarti ya, dan dengan mempertimbangkan hal-hal yang lainnya juga gitu, kayak kekuatan dan segala macam. Nah, terus kita optimasi lagi dari desain 2 ini, jadi desain seperti ini. Ini desain ketiga ini mulanya dari desain pertama, dioptimasi dari desain kedua, terus kita dapetin desain akhir
desain yang ketiga ini. Nah ini sudah qualified ya, yang tadi dibilang desainnya jelek, ini desainnya udah bagus lah ya. Terus susah dibikin karena organik, karena banyak kasar-kasarnya. Nah ini udah dibikin semudah mungkin untuk dibikin ya, di manufaktur. Nah ini jadi qualified. Nah tahapan tiga proses ini bisa dinamakan optimasi berbasis topologi, atau kita bahasa Inggrisnya itu topologi optimization. Tuh. Nah, dari desain kita bandingin desain 1 dan desain 3 lah ya. Nah, dari desain 1 dan dengan ke desain ketiga itu apa yang berubah gitu, apa yang ditingkatkan. Nah, kita bisa lihat sendiri nih kalau desain 1 itu materialnya penuh. Dia bulky gitu ya desainnya. Terus udah ada komen juga nih, crappy desainnya jelek. Tuh. Nah, dengan kita optimasi menjadi ini ketiga, kita dapat desain yang bisa dibilang bagus lah ya. Bagus, futuristik lah desainnya. Terus kalau kita pertimbangkan, misalnya kita kita mau jual secara distribusi pasar gitu, secara meluas. Nah ini yang pertama, ini kan pasti karena material yang nggak sebanyak yang pertama, itu dia bakal lebih enteng lah ya materialnya. Nah otomatis karena material lebih enteng, terus biasanya kalau itu kan dihitungnya per kilo ya. Kalau di manufaktur tuh kita berapa kilo nih kalau bulky kayak gini, pakai yang berapa kilo. Nah itu dia berarti teroptimasi nih, kayak kita bisa dapat material yang kuat juga, sama kuatnya sama satu, tapi dengan massa atau berat yang jauh dari satu gitu. Kita bisa mungkin setelah diproduksi ini bakal bisa lebih murah nantinya, terus bakal bisa lebih menarik di konsumen gitu. Ini kita optimasi fungsinya itu sih. Nah ini pengaplikasian topologi optimization itu sebenarnya tujuan awalnya merubah desain awal menjadi desain yang baru. Nah terus tujuannya itu lebih ringan, jadi masanya itu berkurang gitu. Nah, ini ada beberapa software yang bisa digunakan di topologi optimization ya. Ada SolidWorks, Autodesk Inventor, ANSYS, Altair Inspire, ada Solid Edge. Cuman di sini saya akan contohin pakai SolidWorks karena SolidWorks itu UI-nya terbilang mudah lah ya, kayak untuk orang-orang yang baru terjun di bidang desain pun sepertinya bisa kalau pakai SolidWorks. Dan masih banyak lagi lah ya software-software yang bisa menunjang topologi optimization. Oke, sebelum sesi diskusi mungkin saya contohin dulu gimana sih step by stepnya di topologi optimization di SolidWorks. Di sini saya udah punya, sini saya buka SolidWorks ya. Saya udah punya material yang saya desain. Ini simple aja lah ya, karena kita kan terbatas juga waktunya di sini. Saya desain material kayak gini. Mungkin saya akan melewati step-step cara mendesainnya ya. Kalian bisa coba, yang belum mengerti, coba pelajari sendiri. Tapi intinya awalnya saya bikin sketch kayak gini ya, bikin gambar kayak gini. Terus dari gambar ini saya extrude. Saya tarik ke atas, jadi kayak gini. Itu intinya. Mungkin kalau untuk fitur mendesainnya saya nggak bakal terlalu dalam di sini. Saya akan fokus ke topologi optimization aja. Oke, saya udah dapat ini bracket ya, bracket yang nantinya bakal kita produksi secara massal gitu. Nah, kita lakukan simulasi. Sini kan kalau di SolidWorks ini ya, pertama kita nyalain dulu di add-ins. Ini add-ins. Kita nyalain dulu simulasinya. Kita load dulu SolidWorks simulation.
Ini sebelumnya saya pakai SolidWorks 2018 ya. Mungkin kalau kita beda versi, ada beberapa fitur yang berbeda, cuman harusnya nggak terlalu jauh sih bedanya. Jadi masih bisa diikuti. Nah, udah keluar di sini bakal kalau kita udah load simulationnya di sini bakal muncul simulation nih. Kita klik aja. Nah, di sini ada new study, klik new study. Nah, ini di SolidWorks ini banyak ya. Banyak lah ya, ini ada simulasi-simulasi yang ditawarkan. Ada statik, frekuensi, topologi, ini yang bakal kita pelajari. Terus ada design study, terus ada banyak lagi lah, ini bisa dieksplor. Oke. Pertama sebelum kita lakukan topologi, kita pastiin dulu materialnya ini beneran kuat nggak nih dia sebelum kita topologi, sebelum kita optimasi. Ini material ini beneran kuat nggak menahan beban gitu. Coba kita tes pakai ini ya, statik dulu. Statik. Ini kita statik, terus kita oke. Oke, di sini pertama ada beberapa di sebelah kiri, menu kiri ada beberapa yang muncul ya. Ada topologi bracket, connection, fixture, external load, mesh, result option. Nah, yang pertama, yang pasti kita tentuin materialnya dulu ya. Ini di paling atas nih. Kita klik kanan, kita apply or edit materials. Nah, ini ada banyak nih material-material yang tersedia di SolidWorks. Mungkin kita bisa nambahin secara manual juga, cuman untuk sekarang saya akan pakai material yang ada aja ya. Kita misalkan bracket ini kita pakai buat dudukan jalu di motor gitu, kayak yang buat kaki pengemudinya, kaki penumpangnya tuh, itu kan ada dudukannya ya. Kita misalkan itu aja ya, itu biasanya kan dudukannya pakai besi, pakai baja. Nah, saya akan misalkan di sini dia pakai cast carbon steel, di casting itu pakai carbon steel. Saya apply, kayak dia udah muncul nih cast carbon steel. Untuk connection dilengkap aja ya, di skip aja karena ini kita kan part ya. Terus untuk fixture ini tumpuan. Tumpuannya mungkin kalau teman-teman teknik udah ngerti lah ini tumpuan maksudnya apa. Tapi tumpuan itu kayak ini, kayak misalkan kita di sini kita mau kasih injekan, di sini perlu ada baut. Nah, baut itu biasanya itu disebut tumpuan, kayak dia yang mencegah biar bracket ini bergerak gitu. Itu namanya tumpuan. Kita kasih fix geometri ya, fix geometri aja. Di dua ini, di sini dan di sini. Kita kasih fix geometri, terus kita oke. Oke, ini udah ada tumpuannya ya, warna hijau nih tumpuan. Oke. Terus kalau tumpuan udah, sekarang kita ke external load atau beban. Nah, beban yang diterima bracket ini berapa sih, kan biasanya kalau diinjak tuh bagian sini ya, ini sini ada jalunya gitu misalnya. Nah, ini berarti menerima beban nih dia. Kita kasih beban dulu. Nah, ini bebannya kan masih ke segala arah ya karena ini silinder. Kita di sebelah kiri ini kita masukin selected direction. Nah, terus kita di bagian sini aja lah ya, kita pencet nih selected direction-nya. Nah, ini bakal muncul nih force ke bawah, ke atas, ke bawah, mundur, terus sama normal to plane. Pertama ke bawah dulu ya. Ke bawah kita aktifin 100 Newton. Atau setara dengan kira-kira 10 kilo ke bawah. Nah, ini kan masih ke atas ya. Kita anggapnya bawahnya ke sana deh. Bawahnya ke arah sana. Jadi kita pencet reverse direction. Oke. Ini udah 100 Newton ke bawah. Terus biasanya jalu kan ditarik-tarik juga ya. Soalnya orangnya
suka nendang-nendang itu, ini misalkan aja ya. Jadi dia ada gaya ke belakang sana. Kita masukin juga gaya ke belakang. Ini udah muncul panahnya, mungkin setengahnya aja 50. Udah ini terus kita oke. Oke, udah ada tumpuannya, udah ada bebannya, terus kita meshing. Meshing ini kayak kalau anak teknik biasanya nyebutnya finite element method ya. Itu kayak kita menjadikan part ini kan gede nih, segitiga ini gede nih bracketnya. Nah, kita jadiin bracket ini ke komponen-komponen yang lebih kecil untuk menganalisis gitu. Menganalisis pergerakannya. Mungkin agak bingung ya. Coba kita praktekin aja dulu. Klik kanan, create mesh. Nah, ini ada pilihannya ya. Ada coarse, ada fine. Makin fine ini biasanya dia materialnya makin kecil-kecil pembagiannya. Cuman makin lama ya prosesnya, loadingnya. Kita akan coba di coarse saja, biar nggak terlalu lama. Nah, ini yang maksud saya dibagi jadi komponen kecil-kecil tuh gini nih. Dia tadinya satu komponen dibagi kayak segitiga-segitiga kecil gini. Itu namanya finite element method atau metode elemen hingga. Oke, udah ada. Udah lengkap nih semuanya berarti ya. Tinggal resultnya aja. Nah, ini kita cara resultnya itu kita pencet di sini nih, run di study. Ini bakal ngeran. Nah, ini bakal kelihatan nih kalau bebannya ditaruh di sini, barang partnya itu bakal kayak gimana sih reaksinya gitu. Ini udah kelihatan. Tuh, kayak gini. Mungkin di sini kelihatannya itu kayak ini selesai hide. Nah, ini tadi bendanya tegak, terus pas dikasih beban segitu, bendanya langsung kayak melewat gitu ya, mungkin kelihatannya. Tapi itu sebenarnya nggak semelewat ini sih. Ini ada bisa dilihat nih di sini ini ada kelihatan nggak ya? Ada deformation scale di sini nih tulisannya. Jadi ini tuh diskalakan gitu, jadi dikali lipat di misalkan tadi ya bendanya kayak gini nih. Nih, tadi bendanya nggak berubah sama sekali, masih rigid. Cuman untuk mempermudah penglihatan deformasinya ke arah mana, itu dikali berapa nih? 18.000, lumayan banyak ya. Jadi aslinya nggak melewat gini kok kalau di kita terapkan di dunia nyata gitu. Nah, ini mungkin ada von Mises, mungkin anak teknik mesin kali ya yang ngerti nih maksudnya gimana. Terus ada ini ada yield strength, sama teknik material mungkin ngerti ya, yield strength. Ini ada batasnya ya intinya. Ini bisa dibaca, mungkin bisa dipelajari nih, ini gimana cara bacanya. Tapi ya bisa dibilang kalau kita lihat dari sini, ini masih aman lah ya, masih aman, masih jauh aman. Terus kita lihat bendanya. Ini ada bagian warna biru, biru itu bawah ya, jadi dia nggak terlalu mengalami tegangan. Terus makin ke atas, makin merah, makin mengalami tegangan. Bagian biru ini kelihatan nih di bagian sini tuh ternyata nggak mengalami tegangan loh. Ini bagian yang bisa dibilang kalau kita bikin sebenarnya sia-sia aja sih bagian ini gitu. Nah, ini bisa nggak sih sebenarnya bagian ini kita hilangin, kita optimasi gitu namanya. Bisa nggak sih sebenarnya? Nah, bisa. Itu kita gunakan namanya topologi optimization yang tadi saya jelasin. Kita balik lagi nih kan tadi di static ya. Kita balik ke model lagi. Kita new study lagi. Sekarang di topologi study. Oke. Ini sama aja lah ya ini. Kita materialnya kita apply. Ini cast carbon steel, terus texture-nya di sini. Ini mengulangi yang tadi aja ya. Terus external load-nya di sini. Ini 100, ini 50. Oke. Nah, di sini bedanya ada
goals and constraints sama manufacturing control. Nah, goals and constraint ini tujuan kita optimasi tuh ngapain sih sebenarnya? Ini ada 3 nih, ada best stiffness to weight ratio, minimize maximum displacement, minimize mass with displacement constraint. Nah, ini kita bahas satu-satu deh. Ini defaultnya di sini ya, best stiffness to weight ratio. Ini tuh kita mengurangi masanya. Di sini bisa lihat nih constraint-nya, bisa kita ngurangin masanya. Mau berapa persen nih, 30, 40, 50 bisa kita kira-kira. Di sini ada kita ngurangin masanya, pokoknya tapi kita nggak mempengaruhi kekakuan benda ini. Bendanya tetap harus kaku. Jangan gara-gara kita kurangin masanya, bendanya jadi elastis gitu. Ini yang pertama ya. Terus yang kedua, minimize maximum displacement. Jadi kalau bendanya sebenarnya kalau benda dikasih beban terlalu besar, bendanya akan melewat ya istilahnya ya. Walaupun besi juga kalau dikasih beban yang besar kan pasti melewat. Nah, melewat itu ada perubahan bentuk tuh bendanya. Nah, misalkan tadi bendanya kalau ada di titik ini nih, ada satu titik, saya taruh titik di sini, benda yang melewat, titik ini kan akan ke bawah gitu ya. Akan ke bawah gitu. Ada mengalami perpindahan deh titiknya. Nah, itu namanya displacement. Kita mengurangi itu. Bisa nggak sih mengurangi? Kita jangan sampai terjadi maksimum displacement. Perubahan ini jangan terlalu besar gitu. Perubahan titiknya. Ini bisa ya, berdasarkan hal itu. Terus ini ada mau ke arah X, Y, atau Z, atau resultannya juga keseluruhan gitu. Ini itu berdasarkan itu. Terus ada ini minimize mass with displacement constraint. Jadi sama kayak tadi ya displacement, tapi ini kita pakai faktor. Nah, kayak misalkan displacement-nya itu nggak boleh lebih dari, nih kalau sini 1,2 dari maksimum size model displacement. Jadi nggak boleh lebih dari 1,2 displacement keseluruhan model ini. Jadi ini juga kalau ke arah Y itu kita nggak boleh lebih dari 1,2 gitu value-nya. Ini berdasarkan displacement pokoknya lah ya kalau untuk dua ini. Nah, tapi ini kita bakal pakai default aja. Karena kita tetap mau barang ini kaku ya, walaupun kita kasih topologi optimization. Terus kita di sini kelihatan nih, yang tadi bendanya 1,9 kilo, yang tadinya 2,7 kilo, jadi 1,9 kilo dioptimasi. Kita naikin lagi ya 40%. Di sini selain persen bisa absolut juga nih, kita mau kurangin berapa kilo gitu bisa. Ini jangan terlalu ekstrim juga ya, soalnya kalau terlalu ekstrim bisa jadi barang ini nanti malah bentuknya nggak memungkinkan buat dibikin gitu. 40%. Ada manufacturing control. Nah, ini ada add preserve region. Ini tuh bagian mana yang nggak boleh dikurangin, intinya itu sih. Nah, ini karena ini tumpuan, ini harus tetap bulat ya. Jadi nggak boleh dikurangin nih. Sama ini beban juga harus tetap bulat. Nggak boleh ada pengurangan di bagian ini. Nah, tapi selain bagian ini, sekitarnya juga jangan sampai terlalu tipis sih. Ini kalau ini terlalu tipis, dia bakal patah nih, bisa jadi patah di sini. Jadi kita kasih ini preserve area depth. Kita kasih 10 mili kali ya. Coba kita lihat. Nah, dia kasih segini. Berarti di daerah yang di ungu ini nggak boleh dihilangin. Intinya gitu sih. Regionnya. Terus kita ada specified thickness control. Ini kita atur nih ketebalannya nggak boleh kurang dari segini gitu. Tapi ini kita nggak ada inilah. Kita kan bebas aja lah ya ketebalan mau berapa asal kuat. Ada specify demold direction. Nah ini misalkan kalau kita manufaktur itu kan gini nih biasanya nih. Seringkali ada peraturan di mana tengahnya harus ada isinya nih, nggak boleh kosong. Nah ini kita bisa kasih
opsi di sini nih di mode control. Bisa di misalnya atau ujungnya yang ada isinya, yang ininya harus dihilangin. Soalnya nggak bisa ujungnya nggak bisa bolong gitu. Atau malah udah bisa bolong, bisa diatur di sini nih di mode control. Cuma kita pakai default aja lah ya. Bisa dipelajari lagi kalau untuk itu. Nah, ini udah jadi kita meshing. Kalau meshing ini harusnya sih kita nggak boleh terlalu coarse ya, nggak boleh terlalu coarse. Kita harusnya meshingnya yang bagus gitu karena kan ini akan ngaruh juga ke bentuk materialnya gimana nanti meshingnya. Tapi ini karena ini contoh ya, untuk menghemat waktu juga saya akan pilih yang coarse saja. Nah ini mungkin kelihatannya lebih kecil ya, soalnya ini kan bukan simulasi statis, ini tuh topologi. Nah, terus habis meshing kita run this study di sini. Nah, topologi ini tuh dia lumayan lama sih, lumayan lama buat run di studinya. Nggak kayak yang tadi itu kan lumayan cepet lah ya. Ini lumayan lama karena dia ada beberapa iterasi, ada beberapa pengulangan di simulasinya. Jadi emang kita perlu nunggu lama. Ini untuk mempersingkat waktu, saya sebenarnya udah sempat coba ya materialnya ini. Terus saya udah sempat coba pakai yang tadi saya parameter yang tadi saya ajarin. Jadi ya kayak gini. Nah, tuh. Ini jadi kayak contoh yang kedua tadi ya. Ini jadi kayak barang organik gitu uh, yang susah buat dibikin. Iya benar. Nah ini kalau udah muncul kayak gini berarti simulasinya udah selesai. Nah ini udah ada kalkulasinya nih kira-kira berapa kilo sih semuanya barang ini 1,6 nih yang tadinya berapa 2,7 ya. Hampir hampir sekilo hilang berarti. Sekilo lebih malah. Di sini ada warnanya beda nih, yang kuning dia harus tetap ada, yang hijau bisa dihilangin, yang makin ungu dia makin bisa dihilangin gitu. Cara ngaturnya gimana nih? Cara ngatur yang itu. Kita klik kanan di sini. Di material mesh ya di bawah result. Edit definition. Nah, ini bisa diatur nih kita mau berat. Kalau berat kan berarti dia nggak ngilangin semuanya ya. Atau like. Atau di tengah-tengahnya. Kalau like dihilangin semuanya. Saya pilih 55% deh. Saya pilih kayak gini. Oke. Ini oke aja. Oke. Nah, tapi tadi berdasarkan contoh yang saya kasih kan material organik nih susah nih buat dimanufaktur nih, gimana jadinya. Terus nih kita harus gimana nih buat lebih bikin materialnya lebih mudah buat dimanufaktur. Nah, ini kita harus melakukan redesign. Kita desain ulang. Nah, sebenarnya desain ulangnya nggak harus yang kita mulai dari awal desainnya. Jadi kita bisa desain berbasis material yang udah disimulasi ini. Kita klik kanan aja ya ini di material mesh. Terus ini ada export smoothed mesh. Nah ini ada pilihannya. Kita mau ke part yang baru, file yang baru di luar file ini, atau di file yang ini, terus konfigurasi yang ini, atau di file yang ini tapi konfigurasinya beda. Jadi kita bisa punya dua opsi gitu, ada dua konfigurasi. Saya pilih yang ini. Ini oke aja ya abis ini, tapi saya udah sempat coba, jadi saya cancel aja. Nah, setelah itu, oke. Nah, jadinya kayak gini ya. Udah
tadi di topologi, kita balik lagi ke model. Terus biasanya kalau di configuration, new configuration munculnya di sini nih, configuration manager. Yang pertama gini, tuh kedua biasanya ini ke hide gitu. Nah gini. Nah kita lakukan desain ulang. Nah desain ulangnya tuh gimana sih? Nah kalau kita ke konfigurasi baru itu ininya nggak mungkin hilang nih sebenarnya. Yang pertama kita hilangin itu cuman ke hide doang, nggak mungkin hilang. Jadi mungkin tadi kayak gini nih. Kita klik kanan, kita unsuppress. Ya bakal muncul lagi nih show. Nah bakal muncul lagi. Nah, tapi jadi kayak gini nih karena dia bertumpukan sama material yang tadi kita optimasi. Nah karena dia bentuknya harusnya nggak kayak gini ya, kita udah optimasi tadi tapi kurang bentuknya terlalu organik. Kita pakai fitur yang ada di SolidWorks aja buat optimasi benda ini berdasarkan yang tadi itu, yang tadi kita udah optimasi. Kalau di sini saya pakai cut extrude. Jadi saya gambar lagi segitiga di sini terus saya potong. Jadi kayak gini. Nah tuh. Jadi ya kalau grafiknya saya hide, nah dia jadi kayak gini. Materialnya yang tadinya kayak gini, jadi kayak gini. Tanpa mengurangi kerigitannya atau tanpa mengurangi kekakuannya. Terus kita ini lagi lah ya, kita lihat-lihat lagi nih material ini apa nih yang kurang dari sini. Nah di sini yang kurang itu di sini terlalu lancip nih. Material biasanya nggak boleh ada sisi yang terlalu lancip karena dia bakal mengalami keretakan paling mudah kalau lancip. Saya kasih fillet. Nah, untuk fitur-fitur ini kalian bisa pelajari sendiri lah ya ini. Soalnya ini kan harusnya ada di kelas mendesain, sementara saya sekarang kelasnya topologi. Kalau kalian belum familiar, kalian bisa nonton tutorial di YouTube, karena lumayan banyak ya tutorial di YouTube tentang SolidWorks. Nah, itu jadinya seperti ini. Barang jadinya. Yang tadinya kita balik lagi konfigurasi. Nah, yang tadinya barangnya kayak gini, jadinya kayak gini. Sebentar, ini masih ada kan saya? Contoh gambarnya tolong di-share layar, Kak. Oh, ini udah lama tapi ya. Oke, contoh gambar saya kayak gini nih. Ini kan tadi gini lah ya. Saya gambar kayak gini nih. Awalnya saya gambar kayak gini. Ini saya kasih ukurannya dulu. Saya kasih ukuran dari sini ke sini berapa. Ini contoh saya gambar saya. Terus kalian down, kalian extrude, jadi kayak gini kan. Jadi kayak gini. Nah, terus kalian potong tengahnya. Kalian gambar lagi. Gambarnya kayak gini kalau gambar saya. Sebentar. Tuh, gini gambar saya. Dari buletan ini, saya tarik garis ke sini. Saya sih berdasarkan inilah ya. Berdasarkan grafik ini. Tuh, sini kan ada nih. Di sini ada bolongan nih. Ini saya kira-kira aja nih, kira-kira bakal di mana sih titik optimumnya. Yang pasti kita mau ngilangin berapa material ini kan. Tuh. Saya taruh titik sini, terus saya pakai fitur cut extrude namanya. Dia bakal menghilangkan bagian sininya gitu. Terus saya kasih fillet di ujungnya biar nggak terlalu lancip. Jadi kayak gini. Itu ya Khoir ya, sorry baru baca nih. Oke, ini udah jadi material yang baru. Materialnya juga kalau dilihat sih desainnya
lebih bagus ya daripada yang pertama. Menurut saya gitu sih, seenggaknya. Terus kalau dilihat, kalau kita pikirin, materialnya juga lebih sedikit makainya dibanding material yang awal. Gitu. Jadi kalau kita produksi secara massal gitu, ya lebih sedikit cost yang akan kita pakai gitu untuk bikin material ini. Jadi akan makin untung kan. Sebenarnya itu aja poinnya. Oke. Kalau gitu kita mau mastiin material ini tuh ini nggak sih tetap kuat kayak material tadi nggak sih sebenarnya? Kita mau mastiin. Tadi kan udah dilakukan simulasi. Sekarang saya lakukan simulasi ke material yang baru. Simulation, study, statik ya. Kita pakai statik. Material yang ini nih. Nah, ini sama aja. Sebenarnya saya udah melakukan simulasi juga ya buat yang ini. Atau saya tampilin aja lah ya untuk simulasi saya yang udah saya lakukan. Statik. Satu. Udah saya ini aja saya simulasi lagi. Ini fix kayak tadi ya. Nah, ini force. Kita kasih beban di sini. Yang ini 100. Yang ini 50. Oh, ini 100 masih ke atas ya. Kita ubah directionnya. Kita mesh. Meshnya core saja. Kalau kalian mau nyobain barang sesungguhnya, meshnya yang benar ya, nggak di course tadi karena itu mempengaruhi juga sebenarnya, mengaruhi hasil. Udah, terus kita run di study. Lah, sorry nge-crash. Intinya saya sebenarnya udah lakukan simulasi, cuman tadi nggak tahu kemana simulasinya. Intinya sih setelah saya lakukan percobaan tadi, dia tuh nggak bakal beda jauh gitu untuk tingkat keamanannya atau tingkat kekakuannya. Walaupun kita kurangin materialnya seberapa banyak tadi, berapa kilo gitu, itu sebenarnya nggak terlalu berpengaruh gitu untuk kekakuannya. Karena yang kita kurangi itu material yang tadi, yang warna biru tadi, yang mengalami stres atau mengalami tegangan itu sedikit, nggak terlalu banyak mengalami tegangan. Jadi harusnya nggak, mungkin akan berkurang sedikit, cuman nggak terlalu banyak sih harusnya. Itu masih bisa katakan aman. Itu sih, sebentar saya coba dulu. Oke. Oh, ini udah. Oke. Ini biar mempermudah, saya bakal nunjukin faktor keamanannya aja lah ya. Faktor keamanan. Jadi saya jelasinnya gini. FOS, factor of safety. Di zoom nggak ya? Nggak bisa. Jadi faktor of safety itu faktor keamanan. Makin besar faktor keamanan, barang itu makin aman atau makin kaku, bisa dibilang makin kaku, atau bisa dibilang makin memenuhi standar gitu. Cuman biasanya ada standar tersendiri ya untuk factor of safety, beda-beda tiap barang tergantung fungsinya, bisa dibaca di internet kalau itu. Intinya semakin besar
dia semakin aman. Itu faktor of safety. Nah, ini saya bandingin dulu ke yang pertama tadi ya. Berapa dia faktor of safety-nya. Oke, yang pertama nih bisa dilihat di sini ya, minimum FOS. Minimum factor of safety itu 3,6 kali 10 pangkat 2. Atau bisa dilihat ini 3,56 yang paling bawah ya. Nah, ini minimumnya 3,562 kali 10 pangkat 2. Ini besar banget ya, ini masih aman banget nih. Soalnya udah berarti 340, 360-an faktor keamanannya. Sebagai contoh tuh faktor keamanan bagus tuh 4. Ntar ini 360 ini udah aman banget nih berarti. Nah, ini kita aktifin coba yang tadi. Yang tadi berapa? Coba kita lihat. Nah, yang tadi itu minimumnya 3,4 kali 10 pangkat 2. Tuh, kalau dilihat sih sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Berdasarkan uh, berdasarkan angka juga tuh masih 300-an itu masih masih nggak terlalu jauh sih sama yang tadi. Jadi mungkin emang berkurang, cuman berkurangnya tuh nggak signifikan. Jadi ini bisa dibilang topologi optimasi ini aman lah ya untuk pengurangan massa tanpa menjadikan barang itu jadi nggak kuat atau nggak aman. Jadi ini tetap aman nih barang ini. Berkurangnya juga nggak terlalu besar ya. Tuh. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari saya topologi optimisasi atau topologi optimization. Uh, jadi, jadi sebenarnya topologi optimization itu fungsinya apa sih? Yaitu tadi ya untuk fungsi utamanya itu untuk mengurangi material. Kalau kita ada material atau ada barang yang dilihat kita lihat tuh terlalu bulky atau terlalu memakan banyak biaya ya kalau kita pakai semua material di situ. Harusnya materialnya bisa lebih dikit dipakainya. Nah, itu kita bisa optimasi pakai topologi optimization. Nah, kalau bicara uh, tadi pengurangan material dan segala macamnya itu pasti udah menyangkut cost lah ya. Kalau kita lihat juga, kalau kita diskusikan juga, pasti kalau ada pilihan material yang cost-nya lebih murah dengan keamanan yang nggak terlalu jauh, ya pasti kita milih milih material yang lebih murah lah ya. Karena semuanya kan pasti lebih pengen untung gitu. Jadi kita bisa dapat lebih banyak revenue dari uh, uh, penjualan gitu, tapi tanpa mengurangi faktor keamanan material itu tersendiri. Gitu. Jadi mungkin di sini banyak yang ini ya, banyak mahasiswa di sini atau mahasiswa semua nggak tahu sih ini bisa dijadikan salah satu topik ya untuk anak industri, untuk anak teknik mesin di bidang manufaktur atau di bidang desain yang ambil konsentrasi itu bisa. Nah, ini bisa dilakukan dijadikan penelitian gitu kayak suatu barang yang tadinya bagaimana itu kita optimasi atau kita lebih keluarkan nilai value-nya, kita naikkan nilai value-nya. Ini kalau ini topologi sih massa terus material tuh biasanya ke cost ya, harga lebih murah atau mungkin material lebih enteng itu berpengaruh juga tuh. Ini bisa jadi salah satu topik. Itu sih mungkin ada sesi diskusi dulu dari yang lain. Ada yang mau ditanyakan nggak ya? Soalnya kita udah jam 4:30 nih, udah mau buka puasa.
Gimana, teman-teman? Toleransi stres dan strain yang aman berapa kali dari parameter di SolidWorks-nya? Oke, Mas Topo. Terima kasih nih ya pertanyaannya, bagus. Jadi stres dan strain yang aman itu saya presentasiin lagi sebentar. Jadi gini, Mas Topo. Jadi ini ada stres ya, ada stres. Nah, setiap material itu biasanya punya yield strength atau uh, dia tuh mampu seberapa mampu dia dikenakan gaya gitu, mengalami tegangan. Itu namanya yield strength. Ini ada yield strength material. Kalau pakai MPA, yield strength di sini ya, 248 gitu. Contohnya, nah di sini 248 itu maksimum, artinya dia material ini maksimum menerima gayanya itu 248 Newton gitu. Dia nggak boleh lebih dari 248. Kalau dia lebih dari itu biasanya dia mengalami ini perubahan ini ya, fase dari dia yang tadinya elastis jadi plastis gitu. Jadi dia berubah bentuk tapi nggak bisa balik lagi gitu. Jadi bisa dikatakan cacat lah ya kalau dia melewati yield strength. Nah kalau stres itu di sini kelihatan nih dia paling gede itu mengalami berapa sih yield strength-nya. Intinya untuk stres ini yang paling atas ini, nah ini maksimalnya di sini berarti nih yang warna merah. Dia itu nggak boleh, angkanya nggak boleh melewati yield strength. Yield strength-nya. Yield strength ini nih kanan. Itu kalau stres. Nah kalau strain sendiri sebenarnya kalau untuk ini digunakan untuk material yang nggak boleh terlalu banyak berubah bentuk gitu. Kayak misalkan apa ya, toleransi ini deh, kayak misalkan saya ambil contoh gerinda. Mungkin teman-teman ada yang tahu gerinda. Nah itu bautnya itu, baut dari gerinda itu dari connection gerinda ke mata gerindanya, mata bor gerindanya, itu nggak boleh mengalami strain atau regangan ya. Nggak boleh meregang terlalu jauh, soalnya kalau meregang terlalu jauh tuh bahaya tuh gerinda. Nah, walaupun kalau dia meregang, sifat metal itu kalau dia meregang, ya dia bakal balik lagi di kondisi tertentu gitu. Tuh, walaupun kayak gitu, ada beberapa material yang nggak boleh dibiarkan meregang gitu. Nah, itu kalau untuk nilai strain sendiri, itu tergantung uh, condition itu, condition di lapangan, kondisi di lapangan lah ya. Dia ini materialnya dipakai buat apa? Dipakai buat apa? Terus materialnya ini uh, gimana, dia boleh nggak sih menerima toleransi gitu. Jadi nggak ada, sebenarnya nggak ada besaran tetap ya mas kalau untuk strain ini. Tapi ada hubungannya kalau stres ini, von Mises ini stres, ada hubungannya sama faktor keamanan. Jadi biasanya kita lihatnya faktor keamanan benda tuh nggak boleh kurang dari berapa gitu. Misalkan kalau ini 300 berarti beban terbesar yang diterima ini tuh yield strength per 300 gitu, safety factor. Biasanya kalau dalam kasus saya ini beban siklik ya, sering digunakan gitu, sering diinjek-injek ininya,
Beban siklik itu beban yang berulang, itu beban yang selalu ada. Kadang diinjak, kadang enggak gitu maksudnya. Itu biasanya tergantung orangnya sih, tergantung standar. Cuman biasanya saya pakai 8. Minimum factor of safety-nya 8. Cuman ini 300 nih, udah banyak banget nih, 340. Nah, itu bisa dilihat di internet ya. Saya pernah buka kayaknya. Di standar. Apa nih? Oh, ini dia. Ini ya. Untuk desain yang aman gitu biasanya ditentukan sama factor of safety. Kalau strain itu regangan biasanya ke ini ya, ke presisian, tingkat presisinya perlu berapa gitu. Jadi nggak terlalu berpengaruh sama keamanan biasanya. Ini kalau keamanan itu biasanya ke stres atau tegangan. Tegangan itu balik lagi nanti bakal mempengaruhi faktor of safety atau faktor keamanan. Nah, ini ada beberapa ya. Saya ngambil dari engineeringtoolbox.com. Ini ada beberapa rekomendasi atau standar yang bisa digunakan. Kalau materialnya itu ada di pesawat, material pesawat itu 1,5 sampai 2,5. Kalau materialnya itu tali baja nih wire ropes, nah itu 8 sampai 9 gitu. Kalau struktural steel untuk building ini biasanya gede juga 4 sampai 6, 4 sampai 7. Terus ada juga sini berdasarkan fungsinya. Kalau emang material itu digunakan material yang reliable atau banyak digunakan orang-orang banyak pakai juga ya materialnya itu sesuai standar materialnya. Terus juga pembebanan sama lingkungan yang nggak terlalu yang gimana-gimana gitu, nggak terlalu parah, yang nggak terlalu besar juga. Nah, dan benda yang dimana massa itu berpengaruh juga. Massa itu berpengaruh. Nah, ini contohnya kita lah ya. Benda kita tuh massa kan berpengaruh tuh buat cost material ke depannya. Itu sebenarnya factor of safety-nya yang pantas itu 1,3 sampai 1,5. Tuh. Jadi yield strength dibagi 1,3 atau dibagi 1,5 itu stres yang paling besar yang bisa diterima oleh material gitu. Mungkin oke. Ya itu sih paling. Iya, mungkin itu aja sih kalau dari saya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari yang lain? Nggak ada ya? Oke, kalau gitu saya anggap nggak ada ya. Mungkin kalau mungkin ada bisa chat personal ke saya ya. Di uh, mungkin di Instagram lah ya. Saya akan tulis nih Instagram saya di kolom komen. Di chat. Ya, itu ID username Instagram saya. Mungkin mungkin bisa diskusi ya, bisa diskusi kalau emang ada pertanyaan terkait tadi atau teman-teman ngambil topik itu tentang topologi optimization atau teman-teman
emang ada lagi project aja, project buat optimasi gitu, mungkin saya bisa bantu, bisa diskusi di situ lah ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih teman-teman yang udah nyemutin waktunya. Anggap aja ini kita sembari ngabuburit lah ya. Oke, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih juga semuanya.